Bapak Ibu sadayana, urang teh kadang-kadang tidak menghargai, tidak merasakan bahwa kita punya sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak merasa sadar bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa? Karena memang kelihatan ya, secara pribadi pun kadang-kadang juga melalaikannya, yaitu apa? Membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan adalah salah satu mukjizat yang terbesar Rasulullah SAW yang ada sampai saat ini dan sampai kapanpun, sampai Allah mengambil kembali. Kenapa disebut sangat luar biasa? Dan mukjizat, ini tuh mukjizat. Kalau yang namanya mukjizat berarti segala sesuatu yang ada di dalamnya itu mengandung hal-hal yang menakjubkan. Tapi kenapa kita menganggap nanti seperti buku biasa? Buktinya naon? Dah hanya disimpan, bukan dibaca. Mungkin ini mah mungkin ya, nganggap nanti enteng. Mungkin, mudah-mudahan jangan. Karena ini kalam Allah, jadi mukjizat kabayang dalam mukjizat naon namina mukjizat. Berarti kan sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang nabi yang lain sudah tidak ada. Walaupun Nabi Musa ada tongkatnya, tapi di museum kalau dipegang oleh kita tidak akan bisa membelah laut. Dan khusus untuk Nabi Musa saja, dan pada saat itu juga hanya Nabi Musa dilemparkan mau jadi ular. Sedangkan Al-Quran sampai kapanpun ada ini mukjizat Rasulullah yang masih ada di dalam kehidupan kita. Nah di kumanya di bawah layar kenan bahasa teh dilahorakeun ieu teh sanes-sanes karangan manusia, karangan yang memiliki langit dan bumi ya Allah. Bukti lah, salah satu bukti bahwa ini sangat luar biasa apa? Salah satu bukti bahwa Al-Quran teh sakti gitulah, bahasa orang mengarah gampang gitunya. Tapi ulah jadi jimat gitu. Nah, disebut sakti lantaran naon? Mukjizat. Nah, disebut mukjizat salah satunya apa? Salah satunya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merubah isi Al-Quran. Ada 3 tantangan Allah dalam Al-Quran tentang Al-Quran. Allah nantang begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah Muhammad ya, kepada orang-orang yang pada saat itu mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Kul, katakanlah kepada mereka, kata Allah, la inijtama'atil insu, sesungguhnya kata Allah, jika semua manusia berkumpul ya, semua manusia dikumpulkan gitu kan, ngarasa sanggup ngerubah Al-Quran, ngarasa sanggup bisa bikin seperti Al-Quran, wal jinnu, dan kumpulkan oke jin cenah kabeh. Ini kata Allah, ini tantangan terbuka dari Allah buat siapa saja. Ala ayatu, untuk membuat bimisli hadal Quran, yang serupa dengan Al-Quran. Sok bikin ya, kumpulkan manusia saalam dunia anu sanggup, kumpulkan saalam jin ya, untuk membuat bimisli Quran, jadi seperti Al-Quran. Nah kata Allah, layak tuh nabi misli, mulai nu bisa siapapun, walaupun dikumpulkan mereka saling membantu, walau kana ba'duhum li ba'din dohiron, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, jin bantu ke manusia ngarumuskeun segala rupa, malah aya nu bisa. Ini jaminan dari dari dulu. Apakah ada yang mau membuat ini? Ada yang mau mah, tapi langsung diajab deh kalau dan emang tidak bisa begitu. Kenapa diajab oleh Allah? Ya karena sarwa jeung nantang Allah.
Jadi sampai kapanpun ya Al-Quran teh mau tiasa dirubah. Bade orang maca di Arab, bade orang maca di Rusia, bade orang maca di Amerika, kemudian di Indonesia sami sadayana teks nanti. Dan itu adalah mukjizat. Kata Allah, lamun namina mukjizat berarti dipelihara oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, ini sesungguhnya kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa innalahu lahafidun. Dan kami pula yang akan memelihara. Jadi ini Al-Qur'an itu dipelihara ku Allah. Nah, tantangan kedua, kalau memang satu kitab tidak bisa berenang kitab banyak gitunya, maka kata Allah menantang kembali dalam Quran surat Hud ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaqulu naftarahu. Di sini mereka orang-orang kafir tetap ya mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang ngarang-ngarang isi Al-Qur'an. Maka kata Allah, "Qul," katakanlah kepada mereka Muhammad, "Wa'tu." Kalau demikian buatkanlah, kata Allah, sampaikan kepada mereka, buatkanlah bi asri suwarin 10 surat. Tadi mapan satu kitab kan saged kieu ya. Isi hese beunang Allah sok aya 10 surat we. Bimislihi muktaroyat yang sama ayat-ayatnya seperti Al-Qur'an. Wad'u, dan ajaklah manis tata'tum, siapa saja yang diantara kalian yang merasa sanggup, min dunillah, tentunya selain Allah. Ngajak Allah mau ada jelaskan Allah Maha Kuasa. Ini mah selain Allah, manis tata'tum dikumpulkan semua manusia yang merasa sanggup, min dunillah, selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau mereka merasa benar. Nah, dalam ayat 14-nya, fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak sanggup memenuhi tantanganmu, ya, kata Allah, fa'lamu, maka katakanlah kepada mereka, ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah, annama unzila, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Jadi sanes karangan manusia ya. Jadi ini tantangan yang kedua dari Allah kepada orang yang merasa ragu-ragu bahwa Al-Qur'an teh mah karangan Nabi Muhammad we. Lamun teu bisa buat satu kitabnya 10 surat. Nah, ini tantangan yang ketiga, lamun teu bisa kene 10 surat, geus surat. Nah, ini dalam Quran surat Yunus ayat 38. Allah berfirman, "Am yaqulu naftarahu." Di sini orang-orang kafir masih kene tetap nganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Maka kul, katakanlah kepada mereka, fa'tu bisurati mislihi, tah ayeuna mah cenah buatlah satu surat we. Wad'u man istata'tum, dan ajaklah siapa saja yang sanggup, min dunillahi, tentunya selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu merasa benar. Nah, akhirnya kan tertiasa, ada moal ayeuna tiasa sampai kapanpun. Nah, sekarang karena kita merasa masih kene ngaremehkeun gitunya. Da buktina ngaremehkeun tara dibaca, dan lamun teu ngaremehkeun pasti dibaca wae. Padahal Al-Qur'an ini teh nya dalam Quran surat Yunus ayat 57 ini kan ayat mah ayat nu terkenal lah ieu mah nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima bis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu, mau'idatun, pelajaran hidup, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi pelajaran hidup itu Al-Quran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, Tuhan kita semua, wasyifa'un, jadi selain menjadi mau'idah, pelajaran hidup, Al-Quran ini adalah wasyifa'un, sebagai penyembuh.
lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam dada. Naon cenah contohnya penyakit di dalam dada teh? Sesek, Bu. Aya sesek teh aya secara dohir, aya secara batin. Lamun secara dohir mah sesek teh mungkin asma gitu ya. Terus bronkitis, terus kopi doge kan dari dada ya. Nah, bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an. Lamun secara batin nyesek teh naon? Nyeri hate gitu teh. Stres, nyesek gitu hate teh. Sembuhna ku Al-Qur'an. Selain mau idoh pelajaran hidup di dalam Al-Qur'an teh terus wasifa sebagai penyembuh, juga sebagai wahudan, sebagai petunjuk. Udah jelas lah. Ini banyak ayat menyatakan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup. Yang keempat adalah sebagai warohmatun, jadi memberikan energi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin, beriman. Orang yakin tuh itu? Yakin. Lamun yakin berarti kudu sering maca Al-Quran teh. Dalam orang membaca Al-Quran kan dinu hadis oge naon? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabi. Ini hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Quran, barang siapa yang sering membaca Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, pada saat hiruk pikuk kiamat gitu, menjelma Al-Quran menjadi syafi'an, menjadi penolong di ashabi, bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Ayo orang hoyong ditolongan kayak di pas kiamat, hoyong pisan tuh. Ya Allah. Iya teh hadis sahih itu berarti masalah gitu. Rasul langsung bersabda bahwa apabila iqra'ul Quran, orang teh sering membaca Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang, ngajelma gitu, ngajelma yaumal kiamati, pada saat hiruk pikuk di hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, penolong di ashabi, bagi orang yang senantiasa membacanya. Di kiamat wae ditulungan, komo di dunia, orangnya di dunia, di kiamat mau mungkin kiamat unggul, pasti di dunia ge ditulungan itu tadi teh anu ayat Al-Qur'an udah jelas, tidak bisa diperdebatkan. Ieu mah Allah nu janji, barang siapa nu sering membaca Al-Qur'an maka akan jadi pelajaran hidup ya, terus jadi obat, jadi petunjuk, dan jadi rahmat. Air rahmat teh energi hidup gitu. Lamun urang gaduh rahmat dalam kehidupan, beres masalah ge mah tah eta. Jadi orang teh kedah yakin aya deui ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 23 24. Ieu sami tantangan di Allah. Kita ngadamal satu surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim, lamun kamu teh masih kene ragu kene ka kebenaran Al-Qur'an. Mimma nazzalna ala abdina, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu, maka buatlah, sok aya nama buat, bisuratim mim misli, satu surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an, wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu min dunillah, kecuali Allah, selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar merasa benar. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak mampu membuatnya, walam taf'alu, dan memang mau bisa. Jadi kalau kamu, kata Allah, tidak mampu, dah pasti mau bisa gitu. Udah mau bisa, sahan tiasa. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari, di sini Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kan itu tenar ya teh, hadis sahih. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang ta'allama al-Qur'an. Ta'allama al-Qur'an teh naon? Yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Ya walaupun orang saayat hafalna, ajarkeun gitu.
Eta sebaik-baik kalian. Kata para ulama tafsir hadis bahwa yang dinamakan dengan ta'alam Al-Quran, ta'alam itu bukan hanya orang yang belajar Al-Quran, tapi musa'adah, yang membantu orang jadi belajar Al-Quran gitu. Sama tetap pahalana jeung ta'alam Al-Quran. Nu kaduana tashilun teh artinya yang memfasilitasi masihan Al-Qur'ana contohnya, terus masihan bangunana gitu, masihan semenan itu teh sama dengan ta'alam Al-Qur'an, asal cenah niatna ikhlas. Ya ta'allamun nasul Qur'an, sehingga orang yang bisa belajar Al-Qur'an bisa nyaman dengan orang pahalana dengan yang belajar Al-Qur'an. Terus dalam kitab Sahih Muslim ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'al qaumu, nah ieu mah urangnya nusok kumpul-kumpul gitu, pengajian di baitin min buyutillah, di rumah, salah satu rumah Allah kan masjidnya. Kos aina urang mudah-mudahan salah satu kelompok yang disebutkan di hadis ieu, yatluna kitaballah, di dalam nanti urang teh maca Al-Qur'an, wa yatadarrasunahu bainahum, dan diantara kita itu saling menyemangati untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, illa najalat alaihimus sakinah, maka Allah akan memberikan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan energi rahmat. Wa khafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu biman indah, Allah teh arek nyebut-nyebutkeun gitu piman indah kepada malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya, nyebut-nyebutkeun kieu maksudnya. Orang ieu ngumpulnya. Wa ade ye malaikat ngaji cenah ayeuna teh gitu. Jadi disebut-sebut itu hadis sahih teh. Jadi bakatku bangga Allah ningali urang ngumpul di majelis taklim gitu maca Al-Qur'an. Disebut-sebut ka malaikat-malaikat yang mungkin bermiliar-miliar yang ada di sekeliling Allah. Nah itu hal-hal yang disampaikan ke ustad-ustad dari dulu mungkinnya, tapi nah orang teh kadang-kadang tidak merasa bangga punya Al-Qur'an eta. Sudah istighfar teh. Ieu teh nu di hadapan urang teh kalam Allah nu diisikeun di dalamna teh hudan, wasifa, mauidho, terus warahmah. Wa ahdiyaka ila rabbika